Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'd. Sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materi tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu marilah kita buka telaah malam hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Naba masih ya. Ayat berapa kemarin ini? 16 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jannatin alfafa inna yaumal fasli kana miqata yauma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardaw wala syaraban illa hamiman wa ghasaqan jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Inna lil muttaqina mafaza khadaiqa anaba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lahwa wala kidzaba jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba dzalikal yaumul haq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba inna anzarnakum adzaban qariban yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba
Shadaqallahul azim. Sebelumnya dibahas tentang hari kiamat yang disebut di dalam Al-Quran tentang berita yang besar. Sebab berita-berita apapun itu bermuara kepada apa? Ya, masa depan, yaitu berakhirnya kehidupan dunia ini. Sehingga huru hara hiruk pikuk dunia ini kecil dibandingkan dengan apa? Huru hara hiruk pikuk yang melanda seluruh manusia. Sehingga di sanalah seharusnya kita memasang kewaspadaan. Sedangkan alat kewaspadaan penyadarnya itu apa? Ya Al-Quran ini. Sebab Al-Quran itu pembekalan hidup supaya yang singkat kehidupan dunia ini menjadi modal untuk hidup yang abadi. Sehingga bobot nilai Al-Quran ini ya, sebuah ajaran yang tidak boleh kita tidak fokus kepada pembekalan ini. Makanya nanti di hari kiamat Rasulullah mengadu itu ya, dengan menghibah waqala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai pengaturku, sesungguhnya kaumku sudah menghindari menjaga jarak dengan pembekalan Al-Quran ini. Sehingga kewaspadaan kita ini tersita berita-berita besar yang memang seharusnya bukan besar itu ya. Sebab naba'il azim itu ya hari akhirat ya, hari kiamat itu. Sehingga hadirin rahimakumullah, di sana dibagi dua posisi manusia ya, kalau dunianya ini menggunakan pembekalan Islam terakhir dijelaskan oleh Al-Quran sebagai penutup penyempurna kitab-kitab sebelumnya dengan panduan Muhammad Rasulullah SAW. Kita selamat di sana. Sebaliknya yang tidak menggunakan panduan Al-Quran sebagai pembekalan untuk hidup masa depan, yaitu akhirat, dia celaka. Hadirin, maka wa jannatin alfafa, kebun-kebun yang rindang. Gambaran apa ini? Ya taman-taman surga. Sehingga taman-taman hati itu harus dibuka untuk apa? Diisi muatan-muatan taat. Sebab tempat yang paling baik di dunia ini ya masjid. Tempat yang paling tidak baik itu pasar-pasar. Antara dua tempat inilah kita beraktivitas, dan itu bisa mengendap di dalam alam batin kita, sehingga banyak kehidupan di luar masjid dibawa ke dalam masjid, bukan aktivitas masjid dibawa keluar masjid ya. Fa idza qudiyatis shalat fantashiru fil ard. Saat selesai menyelesaikan tugas sholat, maka bertebarlah di bumi ini gitu ya. Sehingga orang-orang yang ahlul masjid berisi taman-taman yang indah itu tadi, sehingga menyebarkan pengaruh-pengaruh masjid di tempat-tempat aktivitas di luar masjid. Nah, disinilah ahlul masjid. Makanya dikaitkan masjid dengan apa? Hati kan. Rajulun qalbuhu mu'allaqum bil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut di masjid. Jadi kerinduannya ini ke masjid. Mengisi hati ini kegiatan di masjid. Dia sujud, ruku, bertakbir, ya, bersolawat kepada Rasulullah,
menyebarkan salam pada orang kiri, orang kanan, dan ini disebarkan di luar masjid. Maka taman-taman itu tercipta di luar masjid. Kenapa? Yang menyebarkan siapa? Yang orang-orang yang sudah miniatur surga itu ada di dalam hatinya. Sehingga wajannatin alfafa itu surga mau'udah, itu yang dijanjikan. Tapi surga mamduda yang dianugerahkan hari ini, ya kita rasakan kedamaian hati saat hati manusia diisi ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menciptakan ketenangan. Ala bidzikrillah, ketahuilah, jangan lupa dengan zikrullah, peringatan Allah, komunikasi ibadah kepada Allah, ya, tatmainnul qulub, menciptakan kestabilan hati. Jadi taman surga ada di dalam hati manusia hari ini. Wa amma man khafa maqama rabbih jannatan. Adapun orang-orang, ya, yang takut posisi wewenang Tuhannya, bahwa Allah itu punya wewenang menurunkan standar untuk pengendalian hati tadi, ya. Jannatan, dua surga. Surga mana? Yang dijanjikan itu, dan surga hari ini. Maka ayat ini berbicara apa? Ya, dalam konteks yang paling dekat, kalau radiasi neraka itu tidak bisa dirasakan hari ini, di mana manusia saling mencurigai, manusia saling mengintimidasi, saling menindas, saling menteror. Itu kan neraka-neraka itu. Maka orang mukmin akan merasakan keteduhan di dunia ini. Jannatan, ya, dua surga ya. Maka inna yaumal fasl, sesungguhnya hari keputusan, kana mikota, hari itu mikot, waktu yang telah ditetapkan. Kita merasakan tidak kiamat jangka pendek ini? Ya, kita merasakan kiamat jangka pendek, di mana manusia hidup di dalam kekalutan, kecemasan, saling mengawasi, saling mencurigai, saling menteror. Ya, waktu di dunia ini sudah ada ketentuannya. Kalau standar larangan itu justru yang kau gunakan cara keluar dari masalah lewat larangan, ya neraka. Saat itu takdirnya ya neraka. Takdirnya kan setelah peristiwa. Sebelum takdir ada apa? Ada qadar. Kalau larangannya kau jadikan standar untuk menyelesaikan kehidupan dengan meninggalkan larangan, surga. Tapi kalau kau jadikan standar larangan itu untuk menyelesaikan masalah dengan melaksanakan larangan, walaupun berhasil, itu menciptakan kekalutan jiwa. Itu ya, panas kan? Kalau panas kemana? Dada ini, hati saya panas sih. Itu ya, bahagia saya ini. Kenapa? Ya mikotnya itu cepet itu ya. Kalau kita mengambil larangannya untuk kita jalani, neraka itu. Sebelum neraka mikot ketentuan yang jangka panjang nanti. Nah, makanya kesadaran itu dibangun hari ini. Jangan sampai kesadaran itu muncul di saat sudah tidak berguna kesadaran itu. Akhirnya kan gitu ya. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada. Ingat hari ya, ingat hari, waspadai hari itu. Huru hara besar dunia ini ya besar, tapi kalau dibandingkan petaka akhirat, tenggelam petaka dunia ini.
Maka yaum ya yandurul mar'u, masing-masing orang melihat, memperhatikan dengan serius maqaddamat yada, apa yang sudah diperbuat kedua tangannya ini. Jangka pendek mikotnya ada, jangka menengah barzah ada mikot, jangka panjang ada mikot yang di sana sehari 1000 tahun. Mana berita yang besar, paling besar itu apa? Ya di sana. Wa yaqulul kafirun, wa yaqulul kafir, seorang yang kafir, kafir itu pelaku kafaro. Ya, apa ucapan pelaku kafaro yang menutupi tadi, menutupi kesadaran, yang kesadarannya ditutupi dengan berita besar dunia ini, sementara ancaman jauh lebih besar tidak pernah dibangkitkan dalam hatinya. Ya laitani kuntu turaba, ya duhai alangkah baiknya saya ini kalau kedudukan saya ini turoba, debu, tidak ada berlaku hukum atas debu itu. Artinya apa? Saya hanya menjadi bahan manusia, tidak dijadikan manusia. Orang mukmin punya kesadaran ini hari ini, jangan sampai terlambat. Andaikan saya seperti ayam itu jauh lebih selamat. Kenapa? Ayam tidak dikasih standar hukum saat melampiaskan kebutuhan biologisnya. Ada standar bagi ayam untuk menyalurkan hasrat biologisnya, senang lawan jenisnya. Ada hukum enggak? Ini harus ada lamaran, tanya. Jangan-jangan yang kau ambil itu betina itu anaknya sendiri. Setelah pernikahan jauh lebih banyak aturannya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Nah, kalau kita melihat itu, ya Allah, saya jauh lebih selamat. Ya, hanya sampai menjadi bahan manusia. Tapi hari ini kita sudah jadi manusia. Nah, kesadaran ini kalau ada, insya Allah kita ini akan jadi orang-orang yang hati-hati. Yang hati-hati itu didasarkan kepada apa? Standar pilihan Allah. Jangan, itu larangan. Jangan tinggalkan, itu perintah. Sayyidina Abu Bakar itu, andaikan saya ini rumput kering yang diinjak orang, tidak ada tuntutan hukum bagi saya. Nah, ini seharusnya ada hari ini. Tapi orang kafir kan enggak. Nanti karena sudah tertutup debu, pandangan hidup serba material, ideologi materialisme. Saya melakukan untung apa, dapat apa saya ini. Kontras kan? Coba dengan Allah itu. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang-orang yang membelanjai, mendanai ya hartanya di jalan Islam, ada jaminan apa itu? Seperti benih. Yang benih itu pasti dijamin tidak akan mati. Jadi pohon yang kokoh ya, yang menghasilkan buah-buah. Ada 7 tangkai, yang masing-masing tangkai ada 100. Berarti apa? 700 jaminan Allah. Ini kesadaran apa ini? Kalkulasi hitungan. Loh itu loh. Orang mukmin itu. Jadi cara landasan tumpuan berpikirnya itu, loh ini berita dari Allah loh ya. Tersentak enggak kesadaran kita saat Allah mengatakan semacam itu? Orang-orang yang membelanjakan hartanya untuk perjuangan Islam ada jaminan garansinya apa? Satu benih yang dengan benih itu jadi dijamin jadi pohon. Setelah jadi pohon ada 7 tangkai, masing-masing tangkai 100, 700. Percaya ya? Oh, tidak bisa kalau
hanya sekedar difahami itu saja. Tapi harus ada apa? Sebisanya. Yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Mereka bertanya apa yang mesti dibelanjakan, diinfakkan. Oh, jangan apa relatif, qulil afwa. Semampumu kok. Itu Allah menegaskan itu. Nah, baru nanti yakin. Tidak mungkin ketika Allah memerintah tidak diberikan jaminan selamat. Itu ya. Tapi hari ini kan sudah dikuasai kalkulasi material. Saya berbuat apa yang saya dapat. Ketika diperintah Allah, apa yang saya dapat. Ketika diperintah Allah, apa yang saya dapat. Lu padahal diperintah yang tahu bahaya, dilarang yang tahu bahaya. Lu kok minta ganti itu gimana gitu? Diselamatkan kok minta ganti. Maka caranya gimana? Lihat orang-orang yang mengikuti pandangan hidup serba materialisme itu. Dia menjadi penguasa dunia, tapi kekuasaannya menjadi sumber kekalutan. Sopo contohnya? Fir'aun. Orang-orang yang dikasih kekayaan hanya untuk pamer. Siapa itu contohnya? Karun. Itu kan peraga. Peraga itu. Di dunia saja sudah menimbulkan kesedihan. Apa yang dikumpulkan menjadi ancaman kejiwaannya. Itu ya. Maka dikasih contoh oleh Allah. Walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah. Allah itu sudah menolong kamu bi badrin, di medan Badar, wa antum adillah, padahal kondisimu waktu itu lemah. Tapi tumpuannya siapa? Yang melarang itu Allah, yang merintah itu Allah. Oh, baru terasa ya. Menyerah saja. Saya tidak ada pilihan atas pilihan Allah. Sebab kalau saya pilih-pilih, maka dikasih pengalaman peristiwa perang Uhud. Perang Uhud itu gimana? Nyalinya kuat. Pernah menang, jumlahnya sedikit menang, apalagi setara, kekuatan mesin perangnya sama. Tumbuhannya kemana itu? Percaya diri, sehingga paling pesan Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya kalah mana? Kalah. Mukmin itu pasti menggunakan akal pikirannya, tapi menggunakan akal pikiran itu untuk modal taat, bukan berpikir ngakali, tapi berpikir untuk mentaati. Itu baru menang. Hadirin rahimakumullah, kembali ini. Yauma, mesti yauma ya. Maknanya apa? Uzkur yaum. Ingatlah hari itu, jangan lupa hari itu. Kekalahan dunia itu ya besar, tapi kalau kekalahan di pihak Allah, itu kemenangan di hari akhir nanti. Kita bukan dikendalikan oleh kalah menang, tapi standar syariat pilihannya tadi. Ketika kita kalah di pihak siapa, seperti halnya ketika kita menang di pihak siapa. Yang namanya menang kalah itu karakter dunia itu. Jangan itu yang kita waspadai. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu merasa hina. Ya, jangan kecil kamu itu, merasa kecil. Wala tahzanu, jangan duka kamu itu. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamulah orang-orang yang memiliki posisi tertinggi kalau kamu orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman itu? Orang yang memilih pilihan Allah dan yakin dengan jaminannya. Ketika Allah melarang, saya yakin jaminannya selamat kalau tinggalkan. Percaya kan, bukan percaya Allah adanya saja kan. Jaminan garansinya saja. Masya Allah, merasa aman saat dilarang Allah, merasa aman saat diperintah Allah. Dan ketika bisa menjalani perintah, tidak merasa sempurna, tidak sempurna ya Allah, maka minta berlindung, selamatkan kami ya Allah. Kenapa?
manusia itu tidak ada yang sempurna, memenuhi pesanan, larangan yang ditinggalkan, perintah yang dijalani. Oh, itu baru kekuatan itu. Ini doanya doa terakhir, bukan pembekalan doa yang mengiringi semua pilihan-pilihan saat saya memilih menjalani, memilih tidak menjalani. Masa doanya akhir? Ya beriringan, doa itu beriringan. Bismillah awal. Ketika saya memilih melakukan perintah, bismillah, atas nama Allah perintah itu. Ketika saya memilih tidak menjalani sebuah kegiatan, larangannya Allah, bismillah. Itu kan aktivitas, meninggalkan menjalani. Apa bukan aktivitas itu? Kegiatan itu baru resmi, jaminannya dikasih. Andaikan gagal, tidak kecewa. Orang kafir itu enggak, karena serakah, berhasil tidak puas, apalagi kalah. Hadirin rahimakumullah, yauma, waspadai hari itu. Jangan kekalahannya yang kita waspadai, seperti halnya kemenangannya yang kita waspadai, sementara pembekalannya yang bersiko sampai kekalahan dari akhir tidak pernah diwaspadai. Yauma, udkur, ingat, waspadai hari itu. Yunfakhu fisur, ditiup di sangkangkala itu. Hari ini kata Rasulullah Muhammad, saat saya diutus, di uparan digambarkan. Ini kan gambaran, nggak ada. Kalau pada zaman nabi-nabi sebelumnya, trompet itu masih diletakkan. Pada zaman saya gitu, tinggal gitu tok. Hari ini itu berarti apa? Dekat. Itu ya, dekat. Sehingga apa? Waspadai, kita ini saat terakhir. Makanya disebut kuntum khairu ummatin, kamu itu umat terbaik. Karena apa? Diletakkan pada posisi yang seluruh problema nabi-nabi jadi satu hari ini. Jadi masalah-masalah nabi-nabi yang dulu hari ini jadi satu. Berarti kalau kita lolos, berarti apa? Umat terbaik kan? Yunfakhu fisur fatatuna afwaja, maka kalian datang berduyun-duyun, bergelombang. Aman orang-orang yang hidupnya la ilaha illallah. Nabi ditampakkan kepada saya bagaimana orang keluar dari kubur dengan gini-gini, la ilaha illallah, la ilaha, selamat ya. Kenapa? Ya, yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan hati, wadah orang-orang beriman dengan kata-kata yang kokoh. Apa itu? Fil hayatid dunya wa fil akhirah, dunia sampai akhirat. Jadi keluar dari kubur itu la ilaha illallah, aman dia. Itu ada di dalam diri kita. Itu ya, aman di dalam diri kita. Jangan seperti Fir'aun mengucapkan karena apa? Takut dari bahaya dunia. Amantu billadzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Bandingkan dengan Nabi Yunus. Wanata fid dhulumat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kenapa? Apa bedanya Nabi Yunus? Kata-katanya hampir sama, ada la ilaha. Itu ya. Karena itu keluar dari ubudiyah. Itu ya, keluar dari lubuk hati yang dalam. Itu yang menyelamatkan dari apa? Sekat-sekat yang paling sumpek itu Nabi Yunus. Hatinya sumpek. Karena apa? Ajakannya ditolak oleh kaumnya, padahal sebelumnya kaumnya setia. Lari tanpa izin oleh Allah, izin dari Allah, maka memaksakan diri masuk perahu. Perahunya hampir tenggelam, harus ada pengurangan.
lari dengan membawa kecemasan di dalam perahu, tidak bisa lolos dari kecemasan itu. Kenapa? Larinya bukan izin Allah. Akhirnya apa? Dilempar gelap, dia ditelan ikan. Wanada fil zulumat, hatinya berangkat gelap menghadapi kecemasan, harus diundi yang dikeluarkan dari perahu tadi, dilempar ke laut, ditelan ikan. Wanada fil zulumat, menyeru-nyeru di dalam kegelapan. Hidup ini kan gelap, butuh penerangan apa? La ilaha illallah, ubudiyah itu. Ungkapan penghambaan tidak berdaya. Saya ini ya Allah, hambamu yang lemah. Coba Fir'aun ini harus dipaksa mengakui kelemahan. Kenapa? Takut bahaya dunia ini saja untuk dirinya, tapi ini kan untuk Allah. La ilaha illallah. Wa futihatis sama, dan alam atas itu dibuka. Fakanat abwaba, maka menjadilah abwaba, pintu-pintu. Makanya digambarkan ruh Nabi pada pintu-pintu langit. Langit keberapa? Ketika Nabi Mi'raj ditemukan nabi-nabi. Itu artinya apa? Ya derajat sesuai dengan apa? Derajat kenabiannya. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Demikianlah para rasul kuberikan keistimewaan, kelebihan masing-masing di atas yang lainnya. Hadirin, la ilaha illallah itu tanpa malaikat naik. Kalau amalan kita itu di bawah malaikat, tapi la ilaha illallah tidak pakai malaikat itu. La ilaha ilaihi yas'udu kalimut thayyib, kepada Allah membubung, naik kalimut thayyib. Tidak ada kalimut thayyib yang paling thayyib kecuali apa? La ilaha illallah. Tanpa malaikat naik. Sholat kita di bawah malaikat. Itu ya yang harus ada di dalam hati kita, supaya apa? Taman-taman surga itu sudah kita rasakan hari ini di dunia ini. Wasiyiratil jibal, dan gunung-gunung dijalankan. Fakanat saroba, maka jadilah seperti fata morgana. Fata morgana. Kenapa? Ini hati mukmin. Sebab hati itu digambarkan seperti apa? Batu kan? Tsumma qasat qulubuhum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati au asyaddu qaswa. Kemudian hati mereka menjadi mengeras seperti batu, atau lebih padat daripada, melebihi pori-pori batu. Makanya dikasih la ilaha illallah itu supaya apa? Pori-porinya ini bisa ditembus oleh air Al-Quran. Kalau zikrullah, baca Al-Quran, ketika taat, kesadarannya tumbuh. Ya Allah, saya bisa taat. Ketika saya bisa taat kok minta ganti, ya Allah. Kerasnya hati saya ini, padahal di dalam taat kepada Engkau, Kau sediakan taman-taman surga di dalam hati kami ini. Dikasih surga kok minta ganti, itu gimana gitu ya? Sebab orang yang tidak dikendalikan oleh Allah itu dikendalikan setan. Kenapa? Yang melarang itu setan, yang merintah itu setan. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumat ilan nur. Allah yang mengendalikan dengan larangan, Allah yang mengendalikan dengan perintah. Siapa? Orang-orang yang menaruh percaya, garansi perintah, garansi larangan tadi yang dijauhi. Yukhrijuhum, dengan daya ibadah tadi, daya taat itu Allah keluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapan dunia ini, saat saya mengambil bukan dengan perintah, itu ya, saya punya hasrat, lewat larangannya saya tunaikan hasrat, itu menciptakan kegelapan jiwa itu. Tidak percaya itu apa? Yang perang hari ini orang-orang kaya itu, negara-negara kaya. Tidak bisa perang kalau bukan punya kekayaan, tidak bisa. Ketahanan militer, ketahanan pangan, ketahanan ekonomi.
kok saling membunuh yang seharusnya dengan itu menyelamatkan yang lainnya kan? Tidak percaya neraka itu. Hadirin rahimakumullah, maka wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul andar. Batu saja itu yang bisa ditembus oleh apa? Sumber-sumber mata air, maka lahir sungai-sungai lewat celah-celah batu. Wa inna minha lama yashaqqaqu. Ada pori-pori batu itu yang bisa pecah karena apa? Ditembus aliran air. Wa inna minha lama yahbitu min khosyatillah. Ada jenis batu meteor itu yang jatuh rela. Kenapa? Karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ibadah itu harus menimbulkan apa? Perasaan takut kepada Allah, bahwa ibadah kita ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat yang sama kita akan dikasih penyeimbang. Apa itu harapan kuat? Sehingga Rasulullah menegaskan, lawuzina khauful mu'min wa raja'uhu la'tadala. Andaikan perasaan takut dan harap orang mukmin kepada Allah itu ditimbang, pasti seimbang. Hidup itu didominasi takut ya, jadi contohnya orang-orang Khawarij itu orang-orang yang didominasi takut, sehingga kuwabe disalahno, aku tok sing bener. Itu makanya dulu kini ono surat ini bagi orang-orang Khawarij, tidak mau surat ini. Khadaika wa a'naba wa kawaiba atroba, kebun-kebun dan buah-buah anggur dan gadis-gadis. Diterjemahkan apa? Atroba itu sebetulnya yang sebaya, ya, yang postur tubuhnya itu tidak ada yang keriput, bisa montok gitu ya. Tidak diakui ayat ini. Masuk Quran berbicara itu, ya. Jadi anggota tubuhnya masih padat, itu gadis-gadis surga itu. Hadirin rahimakumullah, perasaan harap diterima sebuah ketaatan, perasaan takut ditolak sebuah ketaatan, bagi seorang mukmin itu kalau ditimbang sama ini, sama semacam itu, ya. Kalau Allah menuntut dengan keadilannya, itu ya, tidak ada yang namanya kecil. Kamu mengatakan kecil, oh pelanggaran kecil, lu nikmat Allah itu gimana? Sekecil apapun, kalau Allah tuntut dengan keadilan, nikmatku tak terhingga. Masa kecil? Ketika ada orang yang baik kepada kita, ya, lalu kita sedikit saja mencederai perasaannya, kita akan takut ya, nanti saya dilepas. Lu Allah itu sanafruhu lakum ayyuhas tsaqalain, ya, akan aku berikan perhatian penuhku kepada kamu wahai jin dan manusia. Apa kecil itu kemaksiatan itu? Tidak ada yang kecil kalau Allah menuntut kita dengan apa? Keadilan. Tapi tidak ada yang namanya besar kalau Allah menghadapkan kepada apa? Sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Saya takut kalau Allah menggunakan standar keadilan, tapi di saat yang sama dimunculkan jiwa apa? Allah itu Maha Rahman Rahim. Allah itu penyayang. Itu ya. Nah, itu mukmin. Nah, kalau itu ada, insya Allah hidup ini akan merasakan keteduhan surga yang sudah diturunkan di dunia ini. Jadi wasuyiratil jibal fakanat saroba. Di hadapan manusia itu, di dunia ini tidak ada keindahan yang itu menjadi fokus Allah kecuali hati mukmin. Keindahan semesta itu kanggo menungso, tapi keindahan hati seseorang mukmin itu milik Allah. Kulla yaumin huwa fi sya'ni. Setiap hari Allah dengan urusannya dengan orang mukmin itu loh.
Makanya setan itu nyerang hatinya mukmin. Kenapa? Di sana tempat pandangan Allah. Delok keindahannya, masya Allah. Itu Rasulullah dipuji itu karena itu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Azim dia. Ini coba anin naba'il azim, berita besar. Ya, berarti apa? Hati mukmin itu masalah besar. Karena di sana itu fokus pandangan Allah. Di sana ono senengi Allah, ono bencine Allah. Di sana ada murkanya Allah, di sana ada pujian-pujian Allah. Allah nyanjung, Rasulullah disanjung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Mari kita perjalankan hati kita ini menuju pemiliknya dengan zina lewat perintah yang dijalani, larangan yang dijauhi. Berjalan menuju Allah. Nanti apa? Lunak. Karena tak dikasih muatan-muatan yang itu memang muatan orisinil hati manungso, taat kepada Allah. Kalau diisi bukan itu, rusak. Itu ya. Allah mengatakan summa qasat qulubuhum mim ba'di dzalika fahiyal kal hijarati au asyaddu qaswa. Di sini hadirin rahimakumullah. Jadi secara tersirat ayat ini menguraikan kedalaman manusia, ayat ini. Itu ya. Sampai digambarkan dalam bentuk ya semesta ini. Berarti apa? Kita ini alam makro apa mikro? Justru yang makro itu manusia. Kenapa? Peraganya semesta ini. Semesta boleh hancur, tapi dibangkitkan itu manusia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna jahannama kanat mirsoda, sesungguhnya jahannam adalah mirsod, ya, tempat pengintaian. Sekarang ini sudah mewaspadain kapan dimasuki si A, kapan si A penentang Allah itu masuk, akan saya lalap. Seperti halnya surga. Surga pun merindukan penghuninya hari ini. Itu ya, kenikmatan surga itu merindukan penghuninya hari ini. Jadi ada orang yang dirindukan surga, tapi ada orang yang diancam oleh neraka itu sendiri. Kenapa? Gergeten saya, hari ini sudah nunggu itu. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Mirsad itu kan mengintai, ngawasi terus kan. Litoghin, bagi orang-orang yang melampaui batas, maaf, apa tempat kembalinya jahannam itu togo. Makanya nanti akan ketemu Fir'aun ini, surat An-Nazi'at. Jadi Nabi Musa diperintah oleh Allah, Nabi Harun diperintah idhaba ila Fir'aun innahu tagha, berangkatlah, beranjaklah menuju Fir'aun karena dia melampaui batas. Duh, kalau Allah itu ya tidak rahmat, tidak dikirim manusia sekali berfir'un, dikirim 2 orang nabi di saat yang sama. Untuk apa? Menyelamatkan. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Sudah isa ini? Sudah ya. Hadirin rahimakumullah. Ya, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kita telah ini dijadikan daya kendali di dalam diri kita berupa kesadaran bahwa kita ini hamba untuk melakukan penghambaan, dan kita ini hambanya Allah, nanti kembali kepadanya dengan masa depan akhirat. Jangan lupa ini, itu garis besar haluan muslim. Kita ini hamba untuk melakukan penghambaan. Untuk apa? Melakukan penghambaan bagi siapa? Ya Allah pemilik kita. Kemana? Ya akhirat. Itu ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.